Kalau kambing kita sekarang kurang lebih 300-an, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradana Noragatinto, bisa dipanggil Raga. Saya salah satu owner dari Agrin Boer Farm. Hanya berdiri sebenarnya dari tahun 2009. Kita sistemnya itu waktu itu ada kongsian ya, jadi ada yang dari pihak yang membantu untuk memelihara gitu. Cuman dari tahun 2019 karena beberapa hal akhirnya kita pisah kongsi, kita bangun kandang sendiri di sini gitu. Kalau di sini kita ada kambing, Mas ya. Jadi kalau kambing itu kan ada banyak jenisnya sebenarnya. Kalau rata-rata orang yang di luar rata-rata taunya kan kambing PE. Kalau di kita ada dua jenis kambing yang kita pertanakan di sini. Itu yang pertama kambing Sanen untuk kambing susu, yang kedua jenisnya Boer untuk pedaging gitu. Kalau yang Sanen itu dari Swiss, terus kalau yang Boer dari Afrika Selatan. Kalau kita semua, Mas, jadi semua produk kambing dan turunannya kita jual. Jadi pertama kita jual pakan. Jadi kita dari pakan konsentrat, kita juga ada jadi distributor. Terus yang kedua kita juga jual pakan silase, atau kalau orang umum nggak tahu silase ya. Jadi kalau yang nggak tahu, biasanya silase itu pakan pakan hijauan itu yang kita fermentasi. Ini kayak ditong-tong gini. Jadi kalau ada pembeli yang peternak yang kesusahan lahan, kita juga bisa bantu dengan membeli pakan, menjual pakan. Sistemnya kayak galon, Mas. Jadi datang, tukar galon, tukar tong yang sudah ada isinya, ditimbang, nanti dibayar, gitu aja. Itu yang pertama, makan. Terus nanti turunnya ke kambing. Kambing itu kan ada yang kita jual dari yang kecil, dari babon. Yang babon betina itu kita jual juga. Nanti kita USG, kalau udah hamil, monggo, kalau mau beli monggo. Kalau nggak mau beli, kalau mau yang sekalian jadi yang bentuk bakalan umur, kita nggak jual yang cempe dodotan ya, karena nanti kita menyarankan cempenya itu yang umur 2 atau 3 bulan, karena sudah melewati masa emasnya dia untuk mendapat ASI atau susu dari induknya udah optimal, nanti gedenya lebih cepat, umur 2-3 bulan. Terus kita jual juga yang udah gede untuk kurban atau untuk akikoh. Kita sistemnya kalau yang cempe tadi kita jual mulai 1,5. Terus kalau yang untuk yang gede kita jualnya mulai dari 110.000 untuk jantan per kilo. Kita jualnya per kilo. Kalau sudah kambing nanti turunannya lagi ada lagi tuh, Mas. Kotorannya kita jual juga dalam bentuk pupuk gitu. Sama susu. Kita ada dua, yang pertama buat warga atau pembeli yang dikonsumsi sendiri, jadi end user, kita jualnya eceran, sama kita juga supply di pabrik susu yang partner kita juga bareng-bareng ngumpulin susu bareng-bareng, kita kirim gitu. Kalau kambing kita sekarang kurang lebih 300-an, Mas. Untuk perawatannya ya seperti kambing pada umumnya ya. Kalau kita ngasih makannya itu kurang lebih sehari 3-4 kali. Jadi pas pagi, subuh-subuh, terus nanti siang, sore, sama malam gitu. Terus kalau perawatan kebersihan di kita itu kita usahakan kambing itu bersih, karena kebersihan akan menjaga dari penyakit ya. Jadi di kita itu lantainya memang kita kasih kayu dengan rongga-rongga antar kayu itu lebih besar ukurannya daripada kotorannya kambing umumnya. Jadi ketika kambing itu dia buang air besar atau gitu ya, kotorannya langsung jatuh ke bawah. Nah di kita di bawah itu di bawah kandang kita tuh kayak ada lubang, itu dalamnya kurang lebih 1,5 meter.
jadi biar nggak bau juga, sama ngurangi penyakit juga. Terus kalau untuk minum, kita sistemnya bukan minum otomatis, tapi kita model kayak langsung pakai paralon. Di ujungnya ada selangnya, ada apa namanya itu valve-nya. Nanti kita kasih ke situ, nanti kalau udah kotor langsung kita kuras gitu. Sebisa mungkin kita cek airnya itu udah nggak keruh gitu. Karena air itu juga jadi hal yang penting juga di kambing biar nggak haus gitu. Kalau luas kandang di kita ada dua. Yang pertama yang saat ini di sini itu kurang lebih 750 meter persegi, itu termasuk buat parkir orang yang datang, sama area buat istirahat anak kandang sama pegawai. Terus sama yang di belakang itu kurang lebih 1000 meter. Itu nanti juga ada area kandang sama bagian ada area hijauannya juga buat pakan kambingnya kita. Kalau pakan kita ada yang nanam sendiri, itu kita menggunakan kaliandra sebagai menu utamanya karena proteinnya tinggi. Itu juga bisa kita silase. Terus ada juga dari sisa-sisa yang dulu kita sempat nanam itu rumput gajah. Itu biasanya kita kasihkan pakan dalam bentuk segar, karena kalau untuk di silase terlalu susah karena kadar airnya terlalu tinggi. Terus yang ke berikutnya hijauan, ya. Jadi hijauan itu yang tadi saya jelaskan tadi udah. Terus berikutnya itu konsentrat, Mas. Karena kenapa kita tetap kasih konsentrat? Karena untuk tetap kita harus ngejar protein. Jadi pertumbuhan daging itu kan tetap ujung-ujungnya protein. Dan untuk menunjang proteinnya kita menggunakan konsentrat. Kalau kita jualannya sama mengedukasi teman-teman peternak atau pembeli kita lewat Facebook sama Instagram, Mas. Jadi terutama di Facebook itu kan banyak banget ya grup-grup yang hobi, yang apa. Nah, terutama yang kambing itu banyak juga orang yang nyari para peternak itu kumpulnya di Facebook. Kita jualnya di situ sama di Instagram juga. Kalau kita kendala terbesar sih yang jelas ketika kambing sakit dan mati, Mas ya. Jadi kenapa kambing kita itu nggak kita buat langsung los, kita angonkan atau kita sebarluaskan yang kayak tanpa kandang satu-satu kayak gitu, karena untuk pengawasan kesehatan juga gitu. Jadi ketika ada yang satu pilek kok nggak kita cek itu nggak sembuh-sembuh, nah itu kita juga biar pengawasannya lebih gampang, kita kasih vitamin, multivitamin seperti itu. Jadi kendalanya rata-rata sih Mas yang sakit terus meninggal, terutama yang kemarin ada penyakit kuku dan mulut ya. Itu kita ekstra untuk monitoringnya, untuk pengawasannya. Ketika kambing itu dirasa sudah nggak doyan makan, terus agak pincang, itu kita booster dengan semua multivitamin biar nggak gampang sakit nanti kambingnya mati. Karena kalau sudah mati satu, mati semua itu Mas. Kalau PKM kemarin, alhamdulillah kita selamat dari bencana PKM kemarin. Kalau peternak pemula nggak perlu cari yang bibit yang pure blood atau darah murni yang impor yang mahal. Dimulai dari yang cukup yang ada silangannya aja, atau crossbur atau seri F atau Sanen seri F itu sudah cukup buat belajar. Karena kalau pengalaman kami itu pertumbuhan dagingnya itu lebih cepat gede, dan pengalaman kami ada beberapa orang itu beli di kami waktu harga 1,5 juta umur 3 bulanan, itu setahun setelah pembelian balik ke kita bobotnya itu sudah 35 kilo dan bisa jadi tabungan buat para petani atau peternak yang perumahan gitu. Nah ya, kalau kita para peternak yang beli bakalan di kita itu kita selalu menawarkan bisa dijual lagi di kita, cuman nggak bisa dalam waktu yang bebas, karena harga yang bagus yang bisa kita tawarkan itu ketika musim lebaran haji atau Idul Adha. Jadi kemarin ada beberapa yang beli di kita setahun lalu, terus dijual lagi kita arahkan ketika sudah di musim Idul Adha gitu. Jadi alhamdulillah mereka beli ke kita beli lagi
harganya bisa sampai 2 kali lipat waktu mereka beli ketika kecil gitu. Jadi kita dapat untung, yang beli ke kita pelihara dia juga untung juga gitu. Jadi sama-sama tumbuh. Kalau omset di kita sih cukup sih Mas, jadi saya nggak berani ngomong jumlah, nanti dikira gimana. Cukup buat berputarnya para pegawai, kita gaji itu gaji cukup, terus untuk operasional cukup, dan untuk pertumbuhan kandang kita juga cukup gitu. Kalau yang mau buka usaha, banyak-banyakin temen, cuman hati-hati pilih temen gitu ya. Kadang kalau orang-orang tuh nongkrong tapi nggak dapat apa-apa kalau nongkrong ya. Kalau saya sih sukanya itu kalau nongkrong tapi bisa saling tukar informasi sama tukar pengalaman gitu. Kadang kalau ada orang yang sama peternak itu saling tukar informasi. Pakanku tak kasih merek, konsentrat merek ini pertumbuhannya bagus nih daripada merek ini, tak kasih hijauan ini lebih bagus, nanti kalau sakit apa, sakit pilek lebih baik dikasih vitamin ini. Nah itu tukar menukar informasinya di situ. Jadi jangan cuman hanya nongkrong aja tapi nggak dapat apa-apa, itu sayang waktunya. Oh iya, kalau teman-teman peternak kalau mau yang nyari bibit yang bagus, menurut saya bisa ke kita. Dari yang pedaging, kita ada bur murni, cross bur, ada yang sanen muri, ada yang cross sanen atau orang biasa sebut itu apa namanya, Savera, kita ready semua. Terus kalau bingung cari pakan, bisa juga beli pakan di kita, sistemnya pakai tong gini, datang tukar tong. Kalau nggak punya tong, nanti bisa beli di kita tongnya buat deposit sebenarnya. Jadi kalau nanti seumumnya sudah, Pak saya udah nggak pakai tong lagi ya, monggo nanti duitnya saya kembalikan, tongnya kembalikan ke kami gitu. Untuk yang kurban atau akikoh, kalau untuk keberatan langsung beli langsung harga 3,4 juta, bisa nabung di kita juga, nyicil. Kalau mau target harga 4 juta, 5 juta tinggal dibagi mau nyicil berapa kali, 1 tahun 12 kali atau 11 kali. Nanti ketika jatuh temponya tinggal dipilih, nanti milik kambing yang mana, bobotnya berapa. Intinya sih kita mempermudah orang yang mau beribadah. Kalau mau ibadahnya akikoh, kita permudah nabung. Terus kalau mau yang ibadah kurban, ya kita bantu mau nabung. Dengan kualitas daging yang bagus, dengan jenis kambing yang disesuaikan sesuai dengan keinginannya. Itu Mas.